Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farida Hanif dan kali ini kita ada di Tanjung Perak ya. Ya, Surabaya. Nah, kali ini kita bersama Pak Hengki. Nah, by the way, kenapa sih kita di Tanjung Perak nih, Pak? Kita hari ini ada proyek untuk memasang produk industrial full catalyst dari BRQ. Mereknya BD800. Nanti sudah akan lihat produknya warna kuning, besarnya seperti ini. Kita akan memasangnya di RTG ya? RTG. Ini model tipenya crane RTG atau rubber tire gantry. Kapasitasnya bisa mengangkat sekitar 40 ton. Jadi 40 ton? 40 ton. Peti kemas ini bisa diangkut. Penjepitnya ini kira-kira seperti di belakang ini. Ini penjepitnya ya? Penjepitnya. Jadi nanti dia akan ngejepit kerennya, naikin ke atas, ya kan? Terus dia bisa geser kanan kiri maju mundur. Wah, tuh lihat tuh. Jadi ini bagian keren-keren kecil. Ini kecil ya? Kecil. Buat naruh di atas truk. Karena kalau yang gede itu tuh. Nah, itu yang gede buat masuk ke dalam kapal. Kalau yang ini cuma buat mobilitas dari truk-truk aja. Nah, ini mereknya ZPMC ya? Ya, bukan China. Buatan China. Dan buat teman-teman yang nanya, dia mesinnya pakai mesin apa sih? Dia itu pakai mesin diesel, tapi dia sebagai genset. Jadi si mesin dieselnya cuma muter doang buat muterin genset ya, Pak ya? Betul. Jadi ada mesin diesel engine memberikan tenaga ke generator set yang semuanya di housing di atas struktur abu-abu di kotak di atas itu. Itu ada dua kiri kanan ya? Ada dua kiri kanan. Oh enggak, sebelah doang, Pak. Ya. Karena yang gitu nggak ada knalpotnya tuh, nggak ada exhaustnya. Itu untuk fungsi kelistrikannya. Jadi kan seperti kita lihat di atas ini operator crane-nya di atas. Hah? Ini untuk mesin generator dan diesel engine-nya ada di sana. Dan kalau ditanya tangkinya ada di mana tangki bahan bakarnya? Nah, tangki bahan bakarnya itu ada di struktur beamnya ini. Bentuk H-nya, H-beamnya itu ada tangki. Oh di sininya, di dalam tiangnya Iya, ini? di dalam itu ada tangkinya. Berapa liter tuh? Di dalam tangki itu ada 3.000 liter tangki untuk dump truck, dump tanknya. 3.000 liter? 3.000 liter. Oh, gede banget Dan ya? di atas struktur abu-abu itu ada 70 liter lagi untuk hariannya di tanknya. Oh yang di atas itu tuh ya? Tuh. Oh itu 70 liter? Di sisi-sisinya itu ada 3.000 liter. Oh, gede banget ya. Luar biasa. Terus kita lihat lebih dekat yuk, kesini yuk. Nah, ini yang buat ngangkatnya ya. Ya, ini penjepitnya untuk mengangkat naik turun. Dia tuh tali besi sling gini ya, modelnya ya. Ya, kawat besi. Kalau Kawat kita besi. lihat diameternya besar sekali. Nih, Seperti ini. ini talinya kayak gini, makanya bisa buat ngangkut. Wih, berat banget. Berat banget. Berat sekali. Ini talinya kayak gini nih. Kawat besi ya. Gede banget dan ini sekarang lagi di maintenance. Jadi lagi dicopot-copotin karena dia ada maintenance berkalanya ya. Tuh. Karena kebetulan juga hari ini kita memasang produk fuel catalyst BRQ. Jadi dalam maintenance window kita akan menginstal produk dan setelah itu nanti kita akan coba lagi. Kita akan melihat penghematan-penghematannya seperti apa, dampak-dampaknya yang sudah pasti kita tahu BRQ di produk-produk otomotif kita sudah kenal. Ada penghematan bahan bakar, pengurangan emisi, tenaga mesin juga akan naik. Jadi sekarang industri akan juga merasakan dampak dari BRQ. Sebenarnya industri udah lama sih pada pakai ya. Betul, cuman kita mau memperkenalkan di tahun 2023 ini supaya lebih banyak lagi industri-industri dan sektor-sektor lain seperti pertambangan, transportasi, logistik, pertambangan seperti batu bara yang punya tongkang, semuanya itu juga bisa merasakan dampak dari produk BRQ fuel catalyst ini. Ya apalagi sekarang kan udah pakai B35 ya. Betul. Biodiesel 35%-nya bio. Nah itu berasa tuh yang punya truk, punya mobil diesel ya, itu pas digas tenaganya agak berkurang karena emang biodiesel tuh nilai kalornya lebih rendah dibandingkan dengan yang biasa. Ya, dan kandungan biometernya itu 35%, berarti ada cenderung akan terjadi pengurangan kualitas ya. BBM itu akan lebih cepat. Bukan pengurangan kualitas kali, lebih memang nilai kalornya lebih rendah. Pertama itu, dan kedua juga nanti karena kita tahu dari produk bio ini kan ada produk-produk natural ya, yaitu ada bio, hal-hal yang seperti bakteri. Kita tahu di dalam bahan bakar ini ada bakteri-bakteri, bahkan bakteri anaerobik tidak memerlukan oksigen untuk berkembang biak. Jadi kalau BBM solar ini kalau kita biarkan terlalu lama-lama warnanya akan jadi hitam, pekat, dan sudah pasti kualitasnya dan performanya juga akan menurun. Bikin filter solar rusak.
Ya, akan mampet, injektor juga mampet. akan mampet. Cepat tuh biasanya. Makanya bus-bus itu rata-rata 2 kali trip udah langsung ganti filter. Nah, kalau pakai BRQ harusnya ganti filternya jadi lebih jarang Lebih ya. Kalau tadinya jarang, 2 kali trip jadi 3 kali trip maintenance-nya kali ya. menjadi lebih jarang. Maksudnya jangka waktu servisnya juga akan lebih panjang. Dan pasti pergantian parts-nya juga akan menjadi lebih jarang juga. Oke. Ini kalau boleh tahu nih, Pak. Itu mesinnya berapa cc? Mesinnya itu sekitar 12.000 cc. 12.000. 12.000 12000. Berarti itu mesin Innova ya. Ada 6 biji. Ya kan 12.000 kan. Kalau bentuknya. Berapa silinder tuh, Pak? Waduh, silindernya mesti saya lihat dulu, tapi Dicek dulu ya. walaupun kedengaran HP-nya sih nggak terlalu kelihatan sebesar sekali, 800 horsepower, tapi Udah baru HP doang ya. ya tenaganya maksudnya dia memerlukan sebegitu besarnya. Oke. Asupan BBM-nya itu sekitar 20 liter per 1 jam. Per jam 20 liter. Itu lagi operating atau lagi idle tuh, Pak? Lagi operating itu. Lagi operating ya. Operating. Tapi berarti irit ya kalau misalkan dia 3.000 liter tangkinya, berarti sehari aja dia cuma butuh sekitar 480 liter. Betul, dari 10 jam operasi ya kita hitung-hitung sekitar 200 liter dalam 200 satu liter hari. ya. Sama ini bannya gede banget loh. Tinggi saya itu 170 cm ya, sama ban masih gedean ban. Dan bannya ini satu sisi ada 4, sebelah sisi lagi ada 4, jadi totalnya ada 8 ban. Tapi yang bergerak itu cuma bagian paling ujung depan sama paling ujung belakang, yang sini nggak ada. Dan ban segede gini diputar sama mesin listrik yang cuma segede gitu. Jadi ini mesin listriknya nanti muter, ya kan? Dikasih listrik dia muter, dihubungkan ke bawah sini, habis itu lanjut ke sini nih, ada rantai. Jadi segede gini dihubungkan sama rantai, dan rantainya ini mungkin rantai terbesar yang pernah gua lihat dalam hidup di sebuah mesin. Gede banget rantainya. Besar sekali. Besar sekali. Sekitar segini rantainya. Segede gini ya, rantai doang loh. Itu kalau dibandingin sama rantai Tiger tuh ya, jauh. Dan nggak kelotok-kelotok, tenang aja. Dan ini juga bisa belok ya. Jadi nggak cuma bisa lurus maju mundur doang, tapi bisa belok juga. Mekanismenya pakai hidrolik tuh di sini nih. Tuh. Ini apa ya? Tie rodnya yang buat belok. Dan beloknya dia itu ban belakangnya juga belok ternyata ya. Iya. Di sini ada satu, itu ada satu. Itu ada satu. Jadi bisa belok juga dia. Sama ini ada dongkraknya. Dongkrak hidrolik yang gede banget. Tadi gue pikir tuh ketika dia ngangkat kren, ini dongkrak ini bakal turun, nopang gitu ya. Ternyata enggak loh. Ternyata nggak perlu turun, dia udah bisa kuat sama si 2 buah ban ini. Ya 8 buah ban sih totalnya sih. Sekarang kita lihat dari sebelah sana yuk. Nah ini lihat ya, ini tinggi banget. Ini kebetulan sisi yang sebelah kanannya ya. Kalau kita ngadep sana berarti sebelah kanan. Nah ini buat naik ya. Nanti kalau naik dari sini kita bisa ke bagian mesin. Tapi kalau naik dari sebelah sana kita ke bagian platform sana ya, nggak ke mesin. Nah terus ini kalau kita mau naik ke paling atasnya nggak bisa lewat kanan, harus lewat ya sebelah kiri. Tuh lihat tuh, ada tangga zigzag di situ ya. Naik set baru bisa ke atas. Dan ini tingginya sekitar 30 meter ya. 30 meter lebih ya. 30 meter lebih, tinggi banget loh. Ini kita naik ke atas aja udah capek naik tangganya. Ini aja Tinggi 6 banget. meter ke sini udah. Ini aja kesini 6 meter ya. Ya. Oh iya pantas kalau ke atas ada 30 meteran. Nah, terus di sini ada emergency stopnya. Kalau dipencet bisa berhenti. Terus kita misalkan mau ngontak orang yang ada di atas. Bagaimana caranya? Tenang, ada telepon. Kita buka. Nah, itu ada telepon. Dan di sini nomor-nomornya nih. E-room telepon, e-room side telepon, engine room side telepon, trolley telepon, kabin telepon, engine room telepon. Jadi di dalam atas sini ada telepon, di bagian yang sebelah sana ada telepon, atas sini juga ada telepon. Jadi buat komunikasi ya. Mungkin karena kalau zaman dulu kan HP belum terlalu ini ya. Sedangkan ini kan peralatan begini tuh udah ditemukan dari sebelum ada telepon seluler. Nah, inilah dibutuhkan telepon-telepon seperti ini. Pulsanya berapa ya? Soalnya 100 per Terus ke sebelahnya di sini ini ada kotak besar, dikunci. Kalau dibuka isinya control panel. Nah di sini nih ada 4 buah pipa dan 1 buah pipa ngadep ke depan.
Nah, ini tuh pipa-pipa buat oli, hidrolik dan segala macam. Kalau pembuangan ke sini, nanti dia akan ketampung di sini. Terus di sini nanti ada ember, semacam ember ya, penampungan. Penampungan dibuang. Penampungan buat ngebuang. Nah, ini nih. Ini kenapa dia ngadepnya ke depan? Karena ini buat isi solar ya. Tuh. Nah, Jadi bahan bakarnya itu seperti kita tahu dari tangkinya yang ada di struktur dan ketinggiannya harus dipompa dengan tekanan supaya bisa naik mengisi tangki-tangki yang ada di dalam strukturnya. Jadi di atas itu ada tangki daily tanknya juga 70 liter, di samping 3000 liter yang ada di dalam struktur dari beam ini. Nah, ini kita bisa lihat tempat pengisiannya ada di sini. Itu tadi Mas Ridwan sudah jelaskan juga. jadi kita mau ngisi solar aja, itu mesti pakai pompa. Nggak bisa kita sembarangan isi solar. Ya, butuh tekanan. Ini pipanya juga tekanannya harus tinggi nih. Tinggi banget soalnya kan. Jadi kalau pakai yang biasa dia nggak bisa tuh kayaknya tuh. Oke, sekarang kita ke sini. Ini kan cuma bisa sampai ke sini doang. Ini buat apa di sini ya? Buat ngeliatin atau apa tuh? Kayak observation tower gitu nggak sih? Tuh, ngamati supaya bisa melihat jalan ke depan, pengawasan. Oke. Buat pengawasan. Jadi orang di sini bisa buat ngawasin ya. Ada telepon berarti di situ ya harusnya ya. Itu ada kotak. Ada kontak, mungkin itu tentang teleponnya. Nah, ini sama nih. Motor listriknya cuma segede gitu doang. Kesini ini rantainya muterin yang sebelah sini. Nah, keuntungan dari pakai mesin listrik ya, itu dia buat ngerem pun bisa pakai dinamonya lagi. Ya, dengan tenaga. Jadi makanya di sini nggak ada struktur rem kayaknya nih. Kalau dilihat nggak ada, iya benar langsung tuh. Dia langsung muter ke roda, nggak pakai rem. Remnya langsung dari motor listriknya. ZPMC. Tuh, yang itu lebih keren lagi tuh. Itu jadi dari di sini naik ke atas bisa bawa ke seberang ke kapal, ditumpuk di situ tuh. Kita mau coba untuk naik ke tempat operator, kita mau lihat sisi pandang dari operator melihat ke bawah itu seperti apa. Karena gue ngeliat kalau dideketin tuh ya, itu bagus banget loh. Nah, ini sekarang kita sama Pak Udin ya. Pak Udin teknisi di sini ya Pak ya? Iya, teknisi. Di NPTI. Iya. Nah, ini apa ini Pak? Ini konektor buat listrik. Kalau Buat listrik? iya, engine-nya nyala, kalau butuh listrik kita colok dari sini. Pakai Oh, kontak. biasanya buat ini, buat pompa ngisi bahan bakar atau apa tuh Pak? Enggak, lain buat mungkin kalau buat menggerenda. Oh, atau oke. buat ngebor. Ini lagi Di sini maintenance ambil juga listrik. soalnya ya? Iya. Oke, nah boleh lihat ini nggak Pak? Iya. Ini namanya apa Pak? Alat yang ini Pak? Ini namanya spreader. Spreader. Ya. Oh, ini kapasitasnya berapa ton Pak spreader ini Pak? Ini kan nggak salah 50 ton. 50 ton ya. Tadi katanya 20 ton, ternyata salah 50 ton. Spreadernya doang ya. Ini bisa twin kan soalnya. Oh, bisa twin. Twin apa kontainer yang 20 feet. Oh, bisa Jadi kanan kiri. Ngangkat dua. Iya, ngangkat dua. Angkat dua itu gimana caranya, Pak? Ya ini lebar kan, bisa lebar kan. Heeh. Oh, ini ada tuh silongnya. Ini lagi. Ini kan buat kontainer satu, kontainer dua bisa. Sampai 50 ton. Jadi dua kontainer sekaligus naik. Ya, bisa. Makanya di istilahnya speeder twin itu. Speeder twin ya. Kalau single kan dari yang lain single. Yang lain single, ini doang nih yang twin. Oh, Speeder twin. bisa ya dua sekaligus naik ya? Bisa. Oke. Nah, terus ini, Pak. Ini cara kerjanya gimana sih, Pak? Kan aku lihat ada banyak hidrolik segala macem gitu ya. Iya. Mungkin kerjanya kalau twin ini twistornya turun kan. Habis Iya. turun melebar sampai 40 feet baru Yang lebarnya 40 feet. Iya. Oh. Baru ngangkat kontainer dua itu bisa. Habis itu dia ngejepit ya. Iya. Ngejepit dia ngangkat naik. Iya. Oke. Ini ZPMC mereknya ya. Iya, SPMC. Kalau ZPMC. speedernya Broma. Speedernya Broma. Ya, rata-rata Broma. Oh, jadi ini Broma, ininya Ya. ZPMC. Alat SPMC. Buatan mana Pak Broma itu, Pak? Broma Cina nih. kalau Cina ya? Oh, rata-rata semua merek Cina ya. Aku pas beli ke Cina ya. Udah berapa tahun ini Pak alatnya, Pak? Kalau alat dari 2010 kalau nggak salah. 2010 ya, itu kurang lebih 13 tahun lah ya sampai sekarang ya. Dan ini ya, ini buat gerakin cepitan segala macamnya. Ya. Itu pakai motor yang dihubungin ke pompa hidrolis ya, Ya, benar. di situ ya. Ya. Jadi sebenarnya konsepnya itu sederhana, tapi fungsinya luar biasa. Tuh, pompa hidrolisnya cuma segede gitu doang tuh. Talinya ada berapa, Pak? Ada 8. Ada 8 ya. Wire rope namanya. Namanya by rope ya. Wire rope. Bah? Wire rope. Wire rope. Ya, wire Oke. Berarti wire rope tuh
kabel tambang. Ya. Oh. Ini yang diganti itu. Ini ya. Ini lagi diganti apa ya? Ganti satu perawatan. Oh, Banyak ini yang diganti tiap berapa? Mau dicek tiap bulan ada pengecekan manual, mungkin kalau ada putus berapa mungkin ada maksimalnya langsung ganti. Oke, jadi Nah, dilihat ya nunggu. satu kawat Iya. itu ada berapa yang putus ya. Oke, kita diajakin sama Mas Bian naik ke atas. Ada suaranya, Bel. Nah, sekarang kita masuk ke electrical room yuk. Oke, ini pintunya berat. Ini apa nih? Kayak tempat duduk. Wah, dingin ya. Pakai AC ternyata di sini. Oh, 2 loh. Di sini sama di sana. 3? Di depan itu. Mana? Oh iya, 1, 2, 3. Banyak banget ya? Soalnya emang harus, elektrik tuh harus dingin ya. Kalau panas bisa bahaya. Dan ini banyak banget buat apa ya, Pak? Ada saklar, ada ininya banyak banget. Gimana cara ngeceknya itu benar apa enggak? Kita monitornya dari monitor di depan itu, Mas. Oh, ini ada monitor di depan ya. Kalau ada error dia ada tulisannya nanti. Indikator. Oke, jadi emang teknisi di sini udah pada jago-jago ya. Kalau nggak pusing ini banyak banget tombolnya. Udah nggak ada keterangannya loh. Pokoknya A, B, C, D, E, F, G aja nih. Ada nomor doang. Cuma ada nomor doang loh. Gimana ini ya, kapal selam ya? Lebih pusing lagi kali. Dan ini kalau lagi operation dia nggak boleh ada di dalam ya? Iya, benar, nggak boleh. Oke, buat safety soalnya. Oke, yuk kita keluar. Pokoknya cukup tahu kayak begini aja isinya. Oke, sekarang kita ada di ketinggian 27 meter. Tinggi banget, lihat tuh ke sana tuh. Tuh, lihat ke sana. Dan di atas ini mereka bergerak itu pakai rel. Relnya rel besi dan bannya pun juga ban besi. Jadi kayak kereta api ya di sini ya. Nah, ini di sini bisa kita lihat. Nah, yang tadi wire rope-nya ini ditarik pakai mesin elektrik segede gini nih. Emang sih pas sampai sini emang agak-agak lumayan ya. Nah, ini lagi muter karena lagi maintenance ya, lagi diatur buat naik turun segala macamnya. Ini motor listrik segede gitu berapa horsepower tuh ya? Wah, itu berapa ya? Soalnya kan sudah dikonversi ke reducer juga, Mas. Oke, jadi ada redusernya juga ya. Iya, Pokoknya besar lah ya. Kalau kontrol roomnya di mana, Pak? di dalam sini, sampai mau Di bawah? Boleh? Boleh, cuman tunggu sebentar aja. Oke. Lagi di ini dulu maintenance. Nah, terus di sisi sebelahnya lagi, ini bisa kita lihat ya, itu ada tray kabel. Jadi kabel ini tuh akan ngegulung, terus kembali lagi ke tempatnya semula, karena dia ini bisa gerak. Tuh lihat, ada banyak tuh, itu yang lagi gerak tuh ya. Ada 1, 2, 3, sama ini, sama yang di sana tuh. 4, 5 yang di sana. Jalan sini yuk. Terus, nih jalan lagi nih, kabelnya. Ini pengalaman yang nggak akan gue lupakan seumur hidup ya. Jadi, teman-teman bayangin, ini aja udah tinggi banget ya. Gimana yang di situ tuh, lihat tuh. Tinggi banget. Dan itu geser sampai ke sebelah sana. Jadi itu bawah landasannya itu kuat banget itu. Kalau dia nggak kuat bahaya, bisa jatuh ke samping, jubrak gitu kan. Itu kuat banget. Jadi itu pasti jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang gini. Dan semuanya ini, mesinnya itu semua elektrik. Dieselnya itu cuma jadi genset doang. Di setiap alat. Wah, luar biasa. Lihat nih, kabelnya lihat tuh, segede gitu tuh. Dan setiap kali gulung, dia udah ada jalurnya. Jadi nggak mungkin keselimpet. Keselimpet, bahasanya apa sih? Kelibet. Nggak mungkin kelibet lah. Yuk. Oke. Ini trolinya mau maju. Ya, jadi kita akan merasakan getaran katanya. Jadi kita harus pegangan. Ini Gary juga ada pegangan ya. Ayo maju. Majunya ke depan belakang? Depan. Oh iya. Oh, halus ya? Saya pikir bakalan yang gimana gitu. Awalan gitu. Awalan, Awalan ada goncangannya, tapi setelahnya kalau udah jalan halus banget. iya halus banget. Halus banget. Soalnya ini belum sampai full speed. Belum full speed ya? Ya, baru seperempat. Oh. Kalau nabrak itu ada itunya ya? Nah, ada stoppernya. Ada stoppernya ya? Ini saya mentok stopper nih. Enggak sampai. Kalau untuk stopper nanti muncul full.
Oh, harus berhenti otomatis ya? Nggak bisa gerak. Di sini kan ada sensornya di bawah. Oke. Ada sensor elektriknya di bawah sini. Ada sensor elektriknya ya? Iya. Iya, pas udah gerak tuh rasanya safe ya. Nggak kasar yang gue bayangin. Halus banget, lebih halus dari kereta api. Sekali dia bekerja itu operatornya berapa orang, Mbak? Kalau satu hari kan 3 shift. 3 shift berarti satu shift itu 1 orang. Satu orang toh? 1 orang, iya, 8 jam. Jadi yang ada di atas ini satu orang doang? 1 orang. Iya. Di yang lain-lain nggak ada? Nggak ada. Nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang apa gitu? Nggak ada. Kan juga ada CCTV-nya di sini. Oh, oke. Efisien sekali ya? Keren. Nah, sekarang kita ada di control room ya. Ternyata ada AC-nya. Adem di sini. Oke. Nah, ini kontrolernya seperti ini ya. Ini banyak sekali tombolnya ya. Tapi di bagian sini ternyata goyang-goyang ya. Ya lumayan. Nggak kayak di atas ya. Iya benar. Oh, oke. Tuh ada iPad-nya di situ, ada CCTV-nya di sini ya. Ini sebenarnya terang. Cuma kelihatannya agak gelap karena di HP aja nih. Berarti ngintipnya dari sini ya, Pak ya? Iya. Oh, oke. Jadi kalau di sini nunduk terus ya, Pak ya, ngeliat bawah terus. Nah, ini lagi mau dinaikin nih. Goyang. Tuh. Goyang-goyangnya tuh kayak gitu tuh. Lihat nggak ininya goyang? Nah, jadi ini nih ruangannya ya. Saya pikir ini banget, sempit banget, ternyata enggak ya? Ya, Agak lumayan. gede ya. Bisa sholat kok di sini kalau. Bisa sholat ya? Ya, kalau. Oh iya, ada sejadah. Tuh bener, ada sejadah. Terus kalau ngantuk tidurnya di sini aja ya? Ya boleh. Boleh ya? Kan ada AC itu ya kan? Kayaknya lebih adem dibanding di bawah. Ya. Cuma nggak ada kamar mandi di sini. Oh, nggak ada kamar mandi. Kalau mau, Ya terpaksa turun akhirnya. waduh, capek juga ya. Kurang lebih seperti itu di atas ini. Jadi abis ini kita akan ke bawah lagi karena ditungguin di bawah. Oke. Oke, nah sekarang kita mau lihat mesinnya yang 12.000 cc 800 HP itu ke atas ya. Nah, caranya kita naik dari sini. Cuma yang ini perlu pakai harness karena dia tangganya nggak kayak sebelah sana. Kalau tangganya kan di sana kayak begini kan, zigzag doang kan. Yang ini tangganya bener-bener naik ke atas. Yuk, let's go. Nah, ini jadi buat ngebuka kanan kirinya ini buat akses engine-nya, itu mesti dibuka dulu nih. Kenapa mesti dibuka dulu? Karena nggak ada jalannya kalau nggak dibuka. Nah, di sini bisa kita lihat, ini ada engine control panel-nya. Jadi ada beberapa indikator ya, sama ada beberapa yang bisa diputer. Terus di sini ada oil pressure, water temperature, tachometer, diesel run hour-nya, battery meter, semuanya di sini. Boleh ke sana, Pak? Boleh. Oke, kita ke sana yuk. Oke, yuk kita mendekat. Ini emang agak terbatas tempatnya. Jadi seperti ini engine-nya. Ini pakai Cummins 12.000 cc. Dan dia punya 6 silinder ternyata ini injektor 1 2 3 4 5 6. Ada turbonya gede banget ya. Jadi ini dari exhaust-nya dia muterin turbin di sini. Terus dia ngebuang exhaust-nya ke sana. Nah, terus buat angin masuknya dari sini ya. Set masuk, diputer sama turbo. Nah, terus baru dia masuk ke dalam sini intake dari sini nih. Tuh. Sana lagi. Jadi mesinnya ternyata besar sekali ya. 12.000 cc segede gini. Luar biasa. Dan ada alternatornya juga loh, kecil di sini alternatornya. Filter oli ya, bisa diakses dari sebelah sini. Nah, kita sekarang dari sebelah sana karena di sana kita bisa akses ke generatornya. Nah, ini engine dari sisi yang sebelah kiri ya. Sebelah kanan, sebelah kiri ya, pokoknya begitu deh. Nah, bisa dilihat ya, ini tulisannya Cummins, gede. Ini biasanya mesin-mesin kayak gitu yang dipakai truk-truk kayak Kenworth gitu yang ada kepalanya di depan gitu ya, ada hidungnya di depan. Nah, ini biasanya mesin-mesinnya tuh kayak gini nih. Gila, gede banget. Nah, ini yang seperti gue bilang tadi, ternyata bener, dia tuh ada intercoolernya loh. Jadi dari sini anginnya. Terus kalau udah didinginin sama intercooler udaranya, udara yang berkompresi tadi masuk ke sini. Set. Panas. Dan ini bisa kita lihat sebelah sana, itu lagi pasang BRQ. Jadi emang kalau udah dipasang BRQ, itu tuh mesin kerjanya jadi lebih bagus gitu. Pembakaran lebih bagus, lebih awet, sehingga downtime-nya itu pasti jadi berkurang. Tapi yang jadi pertanyaan ya, ini kan tinggi banget ya. Mungkin sekitar 6 meter di atas ya. Kalau turun mesin gimana ya? Nih lihat deh. Mbak, tinggi sekali loh. Kalau kita turun mesin gimana tuh ya?
Sekarang kita mau lihat ke bawah, ada truk yang lagi pasang BRQ. Jadi memang selain buat industri, buat truk itu juga truk, bus, alat berat, itu banyak yang pakai BRQ sekarang. Apalagi sekarang B35, biar mesin yang nggak cepat rusak, pakai BRQ. Yuk, kita ke bawah. Nah, ini seperti gue bilang tadi, jadi habis kita masang ke RTG atau gantry, habis itu kita masang ke sini. Nah, ini nih, truk yang buat bawa kontainer dipasang BRQ juga. Nah, kalau di truk itu yang dipasang itu top fueler kayak biasa. Terus B8-nya untuk tangki yang segede gini, ini kalau nggak salah 200 liter atau 300 liter gitu ya. Itu butuhnya 4 aja B8-nya. Terus ini ya, tangkinya ini masih pakai besi. Belum pakai poliuretan atau biasanya plastik kan mobil zaman sekarang. Terus ini diikat pakai karet. Jadi buat ngegantunginnya pakai karet. Ini kalau kita pasang BRQ di truk, itu bagusnya selain membuat filter solarnya jadi lebih gak cepet ganti, ya. Ini juga bisa bikin irit sama polusinya sih, berkurangnya signifikan. Udah gitu tenaga jadi lebih bagus karena kan katalis ya. Dia pembakaran jadi lebih gampang. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang pernah kerja di site seperti ini, di pelabuhan gitu, coba komennya di bawah seperti apa rasanya ya. Gua sih kagum banget ya, karena wah, ternyata lebih lebih complicated dari yang gue bayangkan. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Serta nih sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.